Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Enzu Harisman, guru bahasa Indonesia kalian. Kali ini Bapak ingin mengajarkan tentang teks cerpen. Nah, kalian sehat semua kan? Jangan lupa menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, pakai sabun selama 20 menit, pakai masker, dan selalu menjaga jarak. Jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Baiklah, siswa-siswi Bapak sekalian, eh, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang cerpen. Jadi setelah video ini selesai nanti dari awal sampai akhir, Bapak mengharapkan kalian dapat mengidentifikasikan tentang pengertian cerpen, kemudian ciri-ciri cerpen, dan selanjutnya adalah jenis-jenis cerpen. Kalian tahu kan dan pernah dengar kan apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek. Jadi cerita pendek. Cerpen adalah cerita pendek. Sebenarnya banyak sekali jenis cerita. Selain cerpen ada novel. Kalau novel dia terlalu panjang. Banyak temanya, banyak tokohnya dan ceritanya pun bervariasi. Kemudian ada juga roman. Kalau roman dia biasanya kisah-kisah tentang percintaan. Nah, ada juga komik. Kalau komik itu cerita bergambar atau disebut dengan cergam. Ada juga cerbung. Kalau cerbung itu cerita bersambung. Tapi kalau cerpen itu cerita pendek. Cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal pada suatu tokoh dan situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Jadi kalau cerpen itu panjangnya, paling panjang dia tak lebih dari 10 sampai 12 halaman. Jadi 12 halaman paling panjang. Lebih daripada 12 halaman, itu bukan lagi dinamakan cerpen. Jadi cerpen ini adalah cerita yang sangat pendek, dengan tokoh yang sedikit dan latar yang terbatas. Baiklah, ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman atau 12 halaman. Jadi tidak panjang-panjang kali dia. Kemudian habis dibaca sekali duduk. Sekali duduk, sambil kita duduk, kita baca, sudah habis. Selesai sekali duduk. Dibandingkan dengan novel itu mungkin tidak habis kita baca sekali duduk, harus berhari-hari, ya kan? Kemudian tidak menggambarkan semua kisah para tokoh. Jadi tokoh-tokoh itu tidak digambarkan secara detail. Tapi digambarkan sepintas saja. Beda dengan novel. Kalau novel dari rambutnya, ya kan, matanya, biji hidungnya, biji matanya, tahi lalatnya, semua digambarkan dengan mendetail. Tapi kalau cerpen dia sekilas saja. Itu ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang keempat ada konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Ada konfliknya, ada konflik tapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Jadi konflik dalam cerpen itu biasanya cuma satu saja, tidak banyak-banyak dia. Konflik itu artinya adalah pertikaian. Jadi tidak sebuah cerpen itu ada pertikaiannya, ada masalahnya. Tidak enak sebuah cerpen, sebuah cerita, sebuah film jika di dalamnya tidak ada pertikaian, tidak seru, ya kan. Nah, demikian juga dengan cerpen. Jadi ada pertikaian atau masalah di dalamnya. Kemudian hanya ada satu alur, misalnya alur maju saja, atau alur mundur saja, atau maju mundur. Jadi kalau alur maju, cerpen itu ditulis dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, dari pertama lahir sampai mati, kira-kira demikian. Kalau alur mundur ya dimundurin, ya dikisahkan dulu dari matinya, kemudian tuanya, anak mudanya, remajanya, anak-anaknya sampai lahir. Atau alur maju mundur. Kalau alur maju mundur ini sekali-kali dikisahkan tentang tuanya, sekali-kali dikisahkan tentang mudanya, sekali-kali dikisahkan tentang remajanya. Jadi kalau cerpen tidak berlaku seperti itu. Dia hanya memiliki satu alur saja. Biasanya cerpen adalah dia memiliki alur maju. Jadi lebih mudah kita pahami. Kemudian tokoh dilukiskan secara singkat. Jadi tidak dilukiskan mendetail seperti di roman atau di novel. Itulah ciri-ciri cerpen. Kemudian selanjutnya adalah jenis cerpen. Ini jenis cerpen ini ada 3. Yang pertama cerpen mini. Cerpen mini ini cerpen pendek sekali dia. Kadang-kadang tidak sampai 1 halaman.
paling ada 100 kata. Sebagai contoh dapat Bapak perlihatkan misalnya cerpen mini ini, cerpen mini contohnya misalnya, ini dia. Pak, kalau sudah anjing, jangan babi lagi. Maaf ya, ini menyebutkan kata anjing dan babi. Tapi ini judul cerpen. Pendek sekali kalau kita lihat nih. Tidak sampai 1 halaman. Pendek sekali dia. Ini mengkisahkan tentang konflik masa dulu. Jadi pendek sekali, tidak sampai 1 halaman. Cerpen yang seperti ini disebut dengan cerpen mini. Nah, kemudian ada lagi cerpen, selain cerpen mini, ada cerpen yang ideal. Nah, cerpen ideal ini paling panjang dia 1 sampai 5 halaman. Sebagai contoh ni Bapak perlihatkan cerpen ideal misalnya Gadis di Pulau Tak Bertuan. Ini Gadis di Pulau Tak Bertuan ni karangan Bapak juga. InsyaAllah dalam waktu dekat cerpen ini dengan berkat doa-doa kalian akan dibukukan. Jadi nanti Bapak akan ada satu antologi cerpen, kumpulan cerpen-cerpen. Dalam kumpulan itu salah satunya ada cerpen Bapak. Ini Gadis di Pulau Tak Bertuan. Ini kisah tentang 2 orang mahasiswi yang hanyut di Pulau Selakor. Nanti kalian baca, seru sekali ceritanya. Seru menurut Bapak maksudnya. Ini ada 7 halaman. Ini saya Bapak buat ada 7 halaman. Ini ideal. Idealnya cerpen seperti itu dia. Jadi jangan panjang-panjang kali. Paling-paling sampai 7 halaman saja. Itu cerpen yang paling ideal. Kemudian berikutnya ada cerpen yang panjang. Cerpen yang panjang. Ini sampai 10 sampai 12 halaman. Nah, cerpen yang panjang ini itu bagus sekali dia, 10 sampai 12 halaman. Jadi agak lengkap kalau kita baca. Cerpen Bapak tadi itu sebenarnya sampai 12 halaman saja. Tapi karena pihak penerbit membatasi halaman sampai 6 halaman, maka Bapak batasi sampai 6 halaman tadi. Tapi tidak juga bisa sampai 6 halaman, tetap 7 halaman tadi ya. Karena kalau Bapak habiskan semua nanti menghilangkan pokok-pokok cerpen. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai pengertian cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang habis dibaca sekali duduk. Kemudian ciri-ciri cerpen itu, ya, sudah Bapak katakan tadi, ada beberapa cirinya. Yang pertama adalah ciri cerpen itu, dia panjang karangan lebih kurang 10 halaman, habis dibaca sekali duduk, tidak menggambarkan semua kisah, kemudian ada konflik di dalamnya, kemudian memiliki satu alur, biasanya alur maju, dan dilukiskan secara singkat. Jenis-jenis cerpen ada 3, cerpen mini, ideal, dan cerpen panjang. Nah, tugas kalian hari ini adalah kalian mencatat kembali materi yang ada di video ini di buku catatan kalian. Yang kalian catat adalah pengertian cerpen singkat saja, ciri-ciri cerpen, dan jenis-jenis cerpen. InsyaAllah kita berjumpa lagi di waktu yang lain. Semoga kalian tetap sehat semua, jaga makanan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa serta beribadah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. InsyaAllah jumpa lagi di waktu yang lain. Bapak tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.